Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wa qaulullah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan firman Allah Ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Baik, ini enak ya, kita di dalam mengkaji buku ini mudah ininya. Jadi yang disebutkan kan ayat, kemudian apa? Hadits. Ya. Jadi dalam menguraikannya juga itu akan lebih mudah. Jadi kalau ada ayat, maka mula-mula kita akan terangkan terjemahan makna ayat, kemudian kita jelaskan kalimat-kalimat pada ayat ini, kemudian kita akan uraikan maksud penulis membawakan ayat. Ya, di dalam pembahasannya apa. Lalu kalau ada faedah-faedah yang terkait dengan ayat, kita akan uraikan faedah dan pembahasan terkait dengan ayat tersebut. Baik. Jadi sini dikatakan wa ma khalaqatu al-jinna wal ins. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Iya. Tidaklah aku menciptakan jin. Al-jin itu adalah alam gaib yang tersembunyi dari kita, tidak kelihatan. Iya. Karena memang dia dari kata berputar di huruf nun dan jim. Ada huruf jin, ada huruf jim dan nunnya. Yang berputar antara huruf jim dan nun itu biasanya menunjukkan mana al-khafa wal istitar. Menunjukkan mana yang tersembunyi dan tertirai. Iya. Karena itu bahasa Indonesia kan yang di perut ibu disebut apa? Janin. Itu sudah bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu janin. Iya. Janin dari kata jin juga. Jin dengan berapa? 2 nun, kan begitu? Janin. Nah. Kenapa disebut janin? Karena memang janin dalam perut ibu tidak kelihatan. Nah, jin seperti itu, tidak kelihatan. Sama dengan sorga. Sorga disebut apa? Al-jannah. Jannah kelihatan sorganya? Tidak. Baik. Jadi yang berasal dari kalimat ini itu biasanya menunjukkan mana al-khafa dan apa? Al-istitar. Itu secara bahasa. Ya, jadi kalau disebut jin, ini alam. Jin yang sudah dimaklumi. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Iya. Al-ins, kenapa dikatakan al-ins? Iya. Kenapa dikatakan al-ins? Sebab mereka ini, yaitu dari kata al-uns ya, dari istiqnas, di mana sebagiannya itu merasa tenang dengan sebagian yang lain. Ya, sebagiannya itu akrab dengan yang lainnya. Ini disebut ins karena itu. Ya, karena memang dasarnya manusia itu mereka tidak hidup kecuali dalam kondisi sebagiannya condong kepada yang lainnya, sebagiannya perlu kepada sebagian yang lain, akrab dan bergaul dengan sebagian yang lainnya. Makanya disebut ins. Ya, disebut ins. Dan itulah manusia namanya kalau bahasa Indonesia. Ya, manusia. Ya, bahasa Indonesia ini banyak yang akar katanya berasal dari mana? Dari bahasa Arab ya. Banyak yang berasal dari bahasa Arab. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa ya, bahasa Arab ini adalah hal yang sudah akrab sekali dengan rakyat Indonesia terkait dengan bahasanya. Ya. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dari MPR-nya aja semuanya bahasa Arab. Ya. Majelis itu kan bahasa Arab. Permusyawaratan dari syura. Rakyat dari ra'iyah. Tahu ra'iyah? Nah, ra'iyah itu rakyat namanya. Orang Indonesia bilang rakyat. Ya, kan begitu.
Sama manusia. Manusia dari kata apa? Al-insan, ins. Itu sama. Iya. An-nas. Orang Indonesia bilang manusia. Nah, kayak begitu. Jadi, ya, jangan ada macam-macam ya. Belakangan ini ada yang anti-anti Arab ini. Ya, anti-anti Arab. Ya biasa aja lah ya, anti Arab ini kita gelari saja Arab maklum. Ya, Arab maklum saja. Biasanya kan harap maklum ya kalau orang Indonesia. Kita bilangin Arab maklum saja yang kayak gituan. Baik. Jadi jangan memisahkan dari hal yang seorang itu terbiasa dengannya, dipakai di dalamnya. Ya, mutakalluf. Ya, Indonesia ini Nusantara, tidak ada hubungannya dengan Arab. Ya, ini seakan-akan dia hidup di planet lain. Ya. Orang tinggal di dalam sebuah negeri banyak keterkaitan dengan agama, keterkaitan dengan bahasanya, dengan kebiasaannya. Lalu setelah itu dikatakan tidak ada hubungannya. Ya. Nah, ini kan aneh-aneh saja. Ya. Kalau bahasa kerennya ayah-ayah wai. Ya. Baik. Dikatakan di dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, illa di sini ini namanya istitsna, perkecualian. Perkecualian. Itu dipakai untuk mengkhususkan. Mengkhususkan. Ya, kalau dikatakan semua murid misalnya tidak lulus kecuali Z, maka Z ini yang diperkecualikan, dia yang dikhususkan di situ. Jelas ya? Iya. Baik. Jadi ini istitsna, perkecualian. Jadi jin dan manusia ini diciptakan untuk apa? Liya'budun. Di situ pakai lam ya. Iya. Pakai lam. Dan lamnya di sini ta'lil. Penjelasan illah. Iya, penjelasan illah. Dan illahnya di sini adalah menjelaskan hikmah diciptakannya dari manusia itu. Iya, ini illahnya dalam bahasa Arab disebut dengan nama illah al-ghaiyah. Hikmah puncak yang dengannya dia dicipta untuk hal tersebut. Iya. Jadi kalau illahnya ghaiyah itu mungkin saja hal tersebut terjadi dan mungkin tidak terjadi. Jadi Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Semua manusia beribadah kepada Allah? Hah? Kan tidak. Nah, itu namanya illa ghaiyah. Tujuannya ke sana, tapi apakah semuanya akan beribadah? Tidak. Belum tentu. Kadang itu terjadi, kadang tidak terjadi. Iya. Kadang tidak terjadi. Misalnya saya berkata, syaraitul qalam li'aktuba bih. Saya beli pena untuk menulis dengannya. Jadi kalau saya beli pena, saya harus menulis pakai pena? Belum tentu. Kadang penanya hanya saya simpan saja. Kan begitu. Jadi ini namanya illah yang merupakan puncak hikmah. Iya. Diciptakannya makhluk. Baik. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, sisi pendalilan penulis rahimahullah dari ayat ini, iya. Dari ayat ini adalah beliau ingin menjelaskan ya, bahwa hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah apa? Adalah untuk mentauhidkan Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Dan di situ pakai lam, memang li ta'lil, tapi dia bermakna perintah. Perintah beribadah. Perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa tauhid adalah perkara yang apa? Perkara yang wajib. Iya, ada sebuah kaidah di sini disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'nahu at-tauhid." Setiap kata ibadah yang ada di dalam Al-Quran, maka ibadah itu maknanya adalah apa? Maknanya adalah tauhid. Maknanya adalah tauhid. Iya. Jadi tampak dari ayat ya, dibawakan oleh penulis, ayat yang pertama, beliau ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, beliau ingin tegaskan bahwa hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk apa? Mentauhidkan Allah. Iya. Dan yang kedua, beliau ingin terangkan bahwa yang dimaksud dengan tauhid adalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tauhid adalah apa? Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dan yang ketiga, beliau ingin menjelaskan bahwa tauhid itu adalah perintah Allah yang wajib. Perintah Allah yang wajib. Baik. Maka ini tiga sudut, tiga hal yang di dalamnya terlihat maksud penulis rahimahullahu ta'ala membawakan ayat yang mulia ini. Karena itu akan datang nanti di masail di masalah yang kedua. Penulis terangkan bahwa ibadah yang dimaksud di dalam ayat ibadah untuk beribadah kepadaku adalah tauhid. Maksud adalah tauhid. Kenapa? Sebab perselisihan yang ada di dalamnya terkait dengan tauhid. Terkait dengan ibadah. Ya, kaum musyrikin tidak mengingkari tauhid rububiyah. Kaum musyrikin tidak mengingkari Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan. Tapi mereka mengingkari Allah satu-satunya yang diibadahi. Iya. Karena itu mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini adalah suatu hal yang menakjubkan, kata mereka. Ya. Jadi seorang harus tahu ya, agama Nabi Muhammad itu apa. Nah, ini Muslim itu harus kenal. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi itu apa? Agama syirik yang ditentang oleh Nabi di kalangan kaum musyrikin itu apa agama mereka? Supaya kita pandai membedakannya. Nah, inilah yang banyak tersamarkan di masa ini. Iya, kesyirikan dianggap bagian dari apa? Keislaman. Keislaman yang benar dianggap sebagai suatu yang ekstrim, berlebihan. Nah, ini karena dia tidak kenal agama para nabi dan para rasul. Baik. Jadi ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, baik. Dan ini ayat agung sekali ya kalau diperhatikan akan kandungannya. Yang diminta kepada kita adalah apa? Ibadah kepada Allah. Padahal Allah mencurahkan untuk kita semua berbagai nikmat. Karena itu di kelanjutan surah pada ayat-ayat setelahnya, ini kan di surah Ad-Dariyat ayat 56, di ayat setelahnya ma uridu minhum birrizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah firman, aku tidak menghendaki dari mereka rezeki apapun dan aku tidak menghendaki mereka memberiku makan. Iya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberi rezeki dan maha memiliki kekuatan, lagi maha awet, lagi maha kekal, maha kuat. Maka Allah tidak perlu kepada siapapun dari hambanya. Dan Allah tidak perlu kepada ibadah hamba. Iya. Walaupun seluruh yang ada di langit dan di bumi semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, paling beribadah kepada Allah, itu tidak menambah dari kebesaran dan keagungan Allah. Sebagaimana kalau seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah orang yang paling fajir, itu tidak mengurangi dari kekuasaan dan kebesaran
Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tapi mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan. Supaya mereka masuk di dalam sebuah kebaikan yang sangat besar, yaitulah bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.